Siapa yang dari rumah sudah berwudu, wis toto-toto, wis persiapan, berpakaian yang baik, lalu mendatangi undangan Allah Ta'ala, karena khutwatahu ihdahuma takhutu khuti'ah, maka dua langkah kaki yang ia perjalankan dari rumahnya, satu langkah kaki menaikkan satu derajat, satu langkah kaki yang lain, satu langkah menghapus satu macam dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'jihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin Ahad pagi ini, dan kita jadikan kajian ini sebagai salah satu sarana meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping upaya untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang punya ilmu, hanya para ulama. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar itu hanya kalangan orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang tidak punya ilmu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, orang-orang yang tidak punya ilmu itu kalau toh mereka takut kepada Allah, barangkali takutnya dengan takut yang salah. Maka tidak mengherankan jika kemudian Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Oleh karena itulah, maka ketika pengetahuan agama kita bertambah, ketika ilmu kita bertambah, maka semestinya rasa takut kita kepada Allah juga harus bertambah. Ketika ada seseorang
ilmunya semakin bertambah, tetapi rasa takutnya kepada Allah tidak bertambah. Ini berarti ada masalah pada ilmu yang dimilikinya. Karena ketika ada seseorang semakin bertambah ilmunya, bertambah pengetahuan agamanya, semestinya rasa takutnya kepada Allah juga semestinya bertambah. Oleh karenanya hadir kita pada kajian Ahad pagi ini, kita niatkan agar semakin bertambahnya pengetahuan agama kita, juga semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini saya awali dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Ini kalau berhenti di situ berarti ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Kalau mau langsung berarti membacanya ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Alif hamzah di situ disebut hamzah wasol. Artinya membacanya bisa langsung, bisa berhenti lalu memulai dari huruf alifnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan, penuhilah panggilan lillahi wa rasuli, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, datangilah undangan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, manakala Allah dan Rasulnya mengundang kalian, lima yuhyikum, kepada perkara yang bisa memberikan kehidupan yang baik untuk kalian. Allah mengatakan begini, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah undangan Allah dan Rasulnya, datangilah undangan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya mengundang kalian. Kalau Allah dan Rasulnya mengundang kalian, maka datangilah undangan Allah dan undangan Rasul kalian itu. Yang dengan kalian mendatangi undangan itu akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kalian. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan begini, ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar supaya orang-orang yang beriman itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, memenuhi undangan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengundang orang-orang yang beriman. Orang mukmin yang baik,
seorang mukmin yang baik itu ketika mereka mendapatkan undangan. Orang mukmin yang baik itu jika mereka mendapatkan undangan, maka mereka akan membaca undangan itu, akan membaca dengan seksama undangan itu. Lalu mereka akan merencanakan mendatangi undangan itu dengan perencanaan yang matang. Dan orang mukmin yang baik, mereka akan mendatangi undangan itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ibu bapak, hari ini nanti saya ada undangan walimah jam 13 sampai jam 15. Yang mengundang ini salah satu jamaah pengajian ya, sesepuh di Candiroto. Undangannya di Gedung Juang. Saya dapat undangan itu dalam waktu yang sudah lama, meskipun undangannya lewat WA. Karena yang mengundang sudah bilang, Pak Gus, WA mawon nggih, nemoni jenengan iku kaya boleh dok-dokan nang tengah lapangan. Dilihat-lihat, tak ketemu. Sampaikan, nggih siap, Pak. Nah, undangan saya baca, ternyata undangannya hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan Desember. Saya dari kemarin sudah merencanakan jauh-jauh hari. Oh, hari Ahad Kliwon. Berarti Ahad Kliwon itu saya berangkat haji dari rumah karena sholat subuhnya di bulan. Pada sekumpulan, terus kalau taktik keranggan, terus ada pengajian pimpinan di Posten Keuangan. Habis itu langsung undangan. Nek bali sik ranyandak waktune, betul. Tak siake salin ya di kendaraan bagian belakang, sak anduke, sak sabunde, betul. Baru undangan bali tekan omah kira-kira nanti ya jam 2 pas ada kebetulan pertemuan keluarga. Kakak saya jawanti-wanti di Agus di Selake wis tak sembelihke wedhus dugul. Nah ini mempersiapkan. Jadi kata orang mukmin yang baik itu kalau dia dapat undangan, dia akan membaca dengan seksama, mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendatangi undangan itu dalam kondisi sak mampu siksa hati-hati. Saya begitu, bapak-bapak begitu, ibu-ibu lebih begitu. Karena ibu-ibu kalau dapat undangan itu pun wah terus leh tokoh-tokoh itu pun rinci sekali ya. Kalau ibu-ibu itu kalau dapat undangan tak kayak bapak-bapak. Bapak-bapak itu undangan telung dino nggih kadang kelambi batik siji ra masalah. Bagi ibu kalau kendaraan copot cantel iki. Ya. Sesuk ketemu kancane kok nggo kuwi meneh jidon. Kalau ibu-ibu kan jelas ya, kondangan telung dino niku yo napa? Yo ganti terus kan itu. Mau dirancang hari pertama kondangan dino setu, kudune kae, kemudian gamise kae, sandale kae rapopo, tase sing kae kan begitu. Hari Ahad dan seterusnya. Ini cerminan seseorang mukmin yang mempersiapkan sesuatu akan apa yang ia kerjakan. Maka orang mukmin yang baik itu kalau mendapatkan undangan, dia akan memperhatikan undangan itu, akan mendatangi undangan itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata juga memberikan undangan kepada kita. Dalam surah Al-Anfal ini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah undangan Allah, datangilah panggilan Allah ketika Allah dan Rasul-Nya mengundang kalian. Sementara kalau Allah dan Rasul-Nya
bentuknya mengundang kita, pasti ketika kita mendatangi undangannya itu akan memberikan kebaikan pada kehidupan kita semuanya. Nah, ibu bapak rahimahullah, ada beberapa undangan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Undangan yang pertama adalah undangan untuk menunaikan ibadah haji, undangan untuk mendatangi Baitullah, undangan untuk mendatangi tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Ini undangan yang pertama. Kurir undangannya, pembawa undangannya siapa? Pembawa undangannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapan? Dulu. Ya, kalau ada istilah yang bagian kulon, ada istilah biyen, karo biyen banget. Nek biyen banget napa? Nek kula ono biyen karo biyen. Ya, biyen itu biyen lah. Yang mengundang siapa? Kurirnya siapa? Kurir undangannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan? Ketika beliau telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah bersama dengan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana bunyi undangannya? Bunyi undangannya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah Ta'ala mengatakan wa'adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kepada Nabi Ibrahim Allah mengatakan wa Ibrahim wa'adzin fil nasi bil hajj, berserulah kepada manusia. Berserulah niku basa Jawane napa Pak? Berserulah bengok, geruwo, bengok. Wa anzir fil nasi bil hajj, berserulah kepada para manusia. Bengok kowe Ibrahim, nyeluk kowe para manusia bil haji agar mereka menunaikan ibadah haji. Kalau dalam beberapa kitab tafsir disebutkan ketika Nabi Ibrahim dapat perintah seperti itu, beliau agak kebingungan. Kenapa? Karena beliau merasa suaranya terbatas. Nek bengok niku paling nek tekan pundi? Berapa meter suara manusia tanpa pengeras suara? Kira-kira kita meter niku. Tergantung boleh, dari Tegal ke Kanal, nanti pasar itu paling hanya beberapa meter. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya Allah, suara saya terbatas. Sementara dunia ini sedemikian luasnya. Allah katakan, wahai Ibrahim, tugasmu adalah menyeru, tugasmu bengok. Akulah yang akan mengantarkan suara kamu itu ke seluruh penjuru negeri. Maka akhirnya kan seruannya Nabi Ibrahim sampai ke kerajaan juga, gitu. Ada di antara pandangan yang sudah mendatangi undangan itu. Maka Allah katakan wa anzir fil nasi bil hajj wa Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijalan, maka mereka akan mendatangi panggilanmu itu rijalan, ada yang dengan berjalan kaki, enten sing melampah, ada yang berjalan kaki. Maka ibu bapak, ini beberapa tahun kemarin saya pernah berdiskusi dengan salah seorang yang ketika menunaikan ibadah haji itu tidak di Makkah, ya, dari hotel di Makkah ke Arafah itu tidak naik bis tapi jalan. Dari Arafah ke Musdalifah juga jalan kaki. Dari Musdalifah sampai ke Mina juga jalan kaki. Dari Mina sampai ke hotel itu
itu jalan kaki lagi. Ngobrol-ngobrol kecil, jawabannya apa? Jawabannya karena melaksanakan firman Allah ini, yaitu kari jalan kan melaku. Saya tidak meneruskan diskusi, saya tahan. Ya. Saya hampir mengucapkan nek pancen ngono kok sekop manggung. Nah, ini kurang tak terus ya, nanti tidak jadi rame. Yaitu kari jalan. Nabi Ibrahim serulah manusia untuk mendatangi Baitullah, mendatangi ibadah haji. Maka mereka akan mendatangi panggilanmu, ada yang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada yang naik unta yang kurus-kurus, unta sing kering-kering. Kenapa kurus? Karena barangkali datang dari tempat yang sangat jauh. Iya. Yang lagu Kobro Siswa itu apa? Kaji zaman kuno tumpahane unta kan ya, karena kebetulan tetangga kampung itu kan Kobro Siswa Gondanan Tawangsari. Saya hafal dulu lagunya. Kaji zaman kuno tumpahane unta. Barangkali mengambil ayat ini, mereka akan datang memberi panggilanmu, ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta yang kurus, yatina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh-jauh. Kenapa? Memenuhi undangannya Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Janji Allah lewat Rasulnya kepada orang-orang yang memenuhi panggilan ini dengan janji yang sangat agung. Kenapa? Karena yang diundang dengan undangan yang pertama ini, yang mendapatkan undangan itu orang-orang yang punya kemampuan. Kalau dalam fikih-fikih klasik ya dinamakan mampu itu dulu ada 3 kriteria. Pertama, mampu dari sisi fisiknya, badannya sehat. Karena haji itu identik dengan ibadah fisik ya. Yang kedua, kondisinya aman, tidak sedang dalam peperangan atau sedang tidak ada wabah yang membahayakan. Karena ternyata 2 tahun ya kemarin 2020 2021 Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji karena ada wabah COVID corona ya, karena ada wabah. Jadi yang kedua, aman, perjalanan itu mampu dilakukan. Yang ketiga mampu di situ adalah punya bekal, baik yang akan dipakai untuk melakukan perjalanan semenjak berangkatnya sampai di sana hingga kepulangannya, dan punya sesuatu yang cukup untuk digunakan kebutuhan keseharian yang ditinggalkan di rumah. Itu kemampuan. Itu zaman dahulu para ulama dalam fikih klasik 3 itu, badannya sehat, kondisinya aman, yang kedua, yang ketiga punya bekal. Kalau sekarang ditambah apa? Ada kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena daftar antriannya lumayan panjang, banyak panjang panjang. Ya, kalau bisnis kaurat itu sistem pelayanan haji Jawa Tengah itu di atas 34 tahun ya. Jadi di atas 34, malah di Siskoha itu sampai puluh tahun. Saya kalau buka itu ada yang berikut itu mati puluhannya oke. Maka artinya apa? Adanya kesempatan. Nah, orang-orang yang mendapatkan undangan ini, orang-orang yang mendapatkan undangan yang pertama ini, lalu dia bisa mendatangi undangannya, mendatanginya dengan ikhlas. Nanti di sana melaksanakan manasik hajinya dilakukan dengan benar,
janji Nabi laisa jazaa illal jannah. Nanti tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang masuk kategori dapat undangan. Orang-orang yang masuk kelompok orang-orang yang diundang bisa mendatangi undangannya, melakukannya dengan niat ikhlas. Setelah di sana manasiknya dilakukan dengan benar, janji Nabi ketika ia pulang balasannya adalah surga. Ini yang dapat undangan dan mendatangi undangannya. Adapun orang-orang yang dapat undangan tapi tidak mendatangi undangannya. Yang dapat undangan siapa? Orang yang mampu. Orang yang mampu. Orang yang masuk kelompok dapat undangan tapi tidak mendatangi undangannya. Satu lagi kalau panjenengan ibu bapak punya damel, ada damel, lalu mengundang beberapa tetangga untuk datang ke rumah panjenengan, wis diundang. Kebetulan tetangga itu yo sehat, yo di rumah, tidak bepergian, tapi mangsane mendatangi undangan itu dia tidak datang ke rumah panjenengan, diundang ning orang loro, mongko ning omah sehat orang lelungan. Kira-kira jenengan pripun? Nesu niku minimal niku. Ya pripun, boten pripun. Nah itu lesannya, tapi hatinya mendongkol. Wong oleh undangan, mampu nekani undangan, lego waras sehat awake, tapi tidak mendatangi undangan. Demikian juga orang-orang yang masuk kategori mampu, badannya sehat, kondisinya aman, bekalnya ada, tapi dia tidak mendatangi undangan ini. Kalau dulu langsung menyatakan, kalau sekarang mendatangi undangannya dengan proses apa? Daftar dengan nirodo. Orang-orang yang masuk kelompok orang yang diundang, tapi dia tidak mendatangi undangannya. Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya tidak sampai derajat mutawatir, tapi sahih. Rasulullah mengatakan, "Man salaka zadan aw rahilatan." Barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala memiliki bekal yang cukup, dia punya bekal yang bisa digunakan untuk mendatangi undangan Allah itu. Siapa yang badannya sehat, lalu dia punya bekal yang cukup digunakan untuk ke sana, walam yahujja, tetapi dia tidak mau mendatangi undangannya, sengaja tidak hadir, sengaja tidak mendatangi undangannya. Rasulullah mengatakan, fala alaihi ayyamuta yahudiyyan aw nasraniyyan, maka silakan nanti dia mati sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Ini orang yang diundang tapi tidak mau untuk mendatangi undangannya. Cekro dia yang diundang tapi tidak mau mendatangi undangannya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang menunda-nunda sampai waktu yang lama? Nah ibu bapak, ada hadis qudsi, ya hadis qudsi saya baca dalam riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra, kemudian Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ya riwayat ini disesuaikan oleh An-Nawawi dalam juga Al-Albani dalam silsilah Shahihah. Ada hadis qudsi itu firman Allah tetapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Artinya substansinya dari Allah Ta'ala, tapi lafalnya berasal dari Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan begini, Inna
aku berikan kepadanya kesehatan pada badannya. Ketika ada seorang mukmin, aku berikan kesehatan pada badannya. Wa awsa'tu 'alaihi ma'isyati, dan aku berikan keluasan pada hartanya. Walam ta'ti 'alaihi khamsatu awamin lam yafid ilayya, tetapi sampai 5 tahun lamanya dia tidak mendatangi undanganku, lamahrumun, maka aku haramkan ia dari berbagai macam kebaikan. Ini ancaman orang-orang yang termasuk diundang, orang yang mampu, badannya sehat, kondisinya aman, sanune cukup. Orang yang seperti ini mestinya dia bersegera untuk mendatangi undangan Allah, minimal mendaftarkan. Tetapi kata Allah Ta'ala, sampai 5 tahun lamanya ditunda dan ditunda, lama rumun, kata Allah, aku haramkan orang itu dari berbagai macam kebaikan. Undang dari guru, padahal uangnya banyak, badannya sehat, jelas apa dari daftar areta gawe omah di sini. Akhirnya dia buat rumahnya bagus, ya, lantainya itu kalau lalat mencok yo meleset gitu ya, rumahnya bagus, rampung gawe omah, ya, familinya mengganti sampai ke datang kok burung, apa arek tuku mobil sih. Akhirnya dia beli mobil, sudah 1 tahun diingatkan lagi, jerwis daftar kok burung lah sampai itu duitnya ya turah, contoh gaya jawabannya ya turah, daftar kok burung pusing kayak gawe ke omah anak-anak di sini, padahal anaknya rolas. Apa dia daftar begitu? Nah, ini ancaman dalam hadis qudsi ini. Allah mengatakan begitu, ketika ada seorang mukmin, aku beri kesehatan pada badannya, aku beri keluasan pada hartanya. Artinya apa? Masuk kategori orang yang diundang, tetapi sampai 5 tahun lamanya dia menunda selama 5 tahun itu aku haramkan ia dari berbagai macam kebajikan. Karena apa? Menunda undangan Allah yang pertama. Ibu bapak, yang kedua, undangan Allah yang kedua ini undangan untuk mendatangi masjid guna melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Itu undangan juga. Siapa pengantar undangannya? Pengantar undangannya adalah para muadzin. Undangan yang kedua itu undangan mendatangi masjid untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Kurir undangannya, pengantar undangannya itu para muadzin. Yang rata-rata muadzin di tempat kita itu kalau bukan wong tua cah ciblek. Ya, karena ada itu kan rata-rata orang sing tuwek-tuwek niku yo cah TPG gitu. Kalau sing semeramang niku jarang. Iman anggur nyanyi. Nah, muadzin ini pengantar undangan. Mereka ini adalah kurir pengantar undangan Allah Ta'ala. Bagaimana bunyi undangannya? Bunyi undangannya itu adalah ketika muadzin mengumandangkan azan sampai pada kalimat apa? Hayya 'alas sholat. Itu mereka sedang mengundang kita. Mereka pengantar undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sampaikan, orang mukmin yang baik itu akan siap-siap mempersiapkan diri mendatangi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ini pengantar undangan yang
redaksi undangannya adalah hayya 'alas shalah itu. Yang diundang siapa? Yang diundang adalah orang-orang mukmin. Lebih khusus lagi adalah kaum laki-laki, orang-orang mukmin yang sehat, mampu datang ke masjid dan tidak sedang dalam perjalanan, dalam tanda petik perjalanan yang jauh. Karena nanti ada alasan, sampai ke orang kali undangan ke masjid itu ada ngantri di warung. Nah ini bukan itu. Orang mukmin yang sehat, dia di rumah dan tidak sedang bepergian jauh. Ini daftar orang-orang yang diundang. Jadi undangannya yang mengundang Allah, pengantarnya muadzin, redaksi undangannya adalah hayya 'alas shalah. Daftar yang diundang itu orang-orang mukmin yang dalam kondisi sehat, tidak sedang dalam perjalanan jauh. Sebagian ulama menambah sedang tidak dalam kondisi hujan. Sebagian lagi menambahkan deras. Nah itu kan tambah-tambah di kalangan para ulama ya. Karena kalau udan itu, kalau dalam bahasa Arab kan hanya mator hujan. Kalau di Jawa kan udan itu enten ono napa? Ono undang usul ya. Nah sing paling cilik napa? Keremut. Kakane malih limis. Kakane malih udan, betul apa? Kakane malih terus kakane malih pakoro. Ono kakane dino karena dalam bahasa hanya hujan saja. Nah ini orang yang diundang itu orang yang sehat, dia di rumah tidak sedang melakukan perjalanan yang jauh. Ini yang mendapatkan undangan. Maka ibu bapak, muadzin itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah mendengar suara muadzin yang mengumandangkan adzan, baik itu para manusia atau jin atau apapun yang bisa mendengar, melainkan mereka akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah terhadap orang-orang yang mengumandangkan adzan bahwa mereka benar-benar pernah mengumandangkan adzan dan itu adalah amal yang baik. Maka Rasulullah SAW itu punya doa khusus bagi para muadzin. Jadi Nabi itu punya doa khusus bagi muadzin, meskipun juga punya doa khusus untuk para imam. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Abu Dawud ya disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah mengatakan al-imamu dominun. Imam itu penanggung jawab. Al-imamu dominun. Imam itu penanggung jawab. Nah ini kita ada para imam. Nah ini mengatakan wani berarti imam berarti penanggung jawab. Nabi mengatakan al-imamu domin. Imam itu penanggung jawab. Wal mu'adzinu mu'tamanun. Sedangkan mu'adzin itu mu'tamanun, orang-orang yang diberi amanah. Imam itu penanggung jawab, muadzin itu orang yang diberi amanah. Maka orang-orang yang sering adzan itu kalau sudah masuk waktu sholat, kok guru ono sing adzan ting mriki niki rasane pripun? Rasane pripun? Biasa mau rasa adzan. Yang biasa adzan itu kalau sudah masuk waktu orang sing adzan rasane kering, karena memang dia merasa bahwa mengumandangkan adzan itu amanah. Maka Nabi mengatakan imam itu penanggung jawab, muadzin itu orang yang diberi amanah. Lalu Nabi mengatakan Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah hidayah
berilah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzin, dan berilah ampunan kepada para muadzin. Doanya beda. Imam didoakan agar mendapatkan hidayah karena dia penanggung jawab, dan itu berat. Muadzin didoakan agar diberi ampunan karena apa? Ia mengemban amanah. Yang lebih hebat itu kalau yo azan yo imam orang di kancane. Yo azan yo imam yo kok kok orang berbagi pahala, ya. Kadang ada karakter yang tertentu, kadang para ngomong terus kemudian seriput, pojok nanti disalin, itu baik, ya. Tapi juga tidak memberi kesempatan yang lain, kan. Meskipun sekali lagi para muadzin di kampung kebanyakan mau orang tua, bocah ciblek. Kalau sudah tidak yang sepuh itu ya anak. Ini undangan yang kedua, ibu bapak, keseriusan mendatangi undangan yang kedua ini implikasinya adalah berbedanya pahala. Keseriusan tenang mendatangi undangan ini menjadikan berbedanya pahala antara yang tenanan dan yang ora pati ya tenanan dalam hal persiapannya. Maka dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci semenjak dari rumahnya, berarti toto-toto pun tenanan. Sama rumah itu pun wudu, langsung pun ngangge sarung, nek perlu ngangge jas. Senajan boten kok kudu kowe pulau, ya dari rumah sudah berwudu, sudah toto-toto, wis necis. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, lalu ia pun berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk mendatangi undangan. Siapa yang dari rumah sudah berwudu, wis toto-toto, wis persiapan, berpakaian yang baik, lalu mendatangi undangan Allah Ta'ala, karena khutwatahu ihdahuma tahutu khuti'ah, maka dua langkah kaki yang ia perjalankan dari rumahnya, satu langkah kaki menaikkan satu derajat, satu langkah kaki yang lain, satu langkah menghapus satu macam dosa. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah kaki yang sebelahnya menghapus satu dosa. Padahal ada ibu bapak yang tidak ke masjid ning sak langkah koyo macan niku musuh kan berlangkah-langkah. Dan oleh Nabi dikatakan itu dihitung oleh Allah Ta'ala dhahaban wa iyaban, berangkatnya dihitung berapa langkah, pulangnya dihitung berapa langkah. Kenapa? Punya persiapan yang matang dari rumahnya. Mestinya ini berbeda dengan yang berangkatnya gurung kokoh-kokoh. Nek wong biyen niku tidak ke masjid niku sikile tasih keluput, sarungnya disambil gini, apa? Ning pundak, bener. Kupluke tasih dilempit niku ke masjid, kemudian dia wudu dulu di masjid, nek perlu adus, kemudian munggah masjid pun tapian jur nek biyen niku katoke dicopot, bener? Jur sempit keting misal beduk itu. Ini tentunya berbeda dengan yang dari rumah sudah persiapan dengan matang. Tadi Imam Al-Ghazali mengatakan
mukmin yang baik itu ketika dapat undangan dia mempersiapkan diri dan mendatangi undangan itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu sifat mukmin yang baik terkait menghadiri undangan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam salah sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan bahwa ketika ada orang mukmin dia mendengar panggilan azan tapi tidak mendatanginya, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan fala sholata lahu, maka sholatnya seakan-akan tidak dianggap sebagai sholat. Man sami'an nida, siapa yang mendengar panggilan azan, dia di rumah sehat badannya, longgar, betul udan apa ya, udan terus misalnya, tidak sedang dalam bepergian jauh, krungu azan tapi dia tidak mendatangi undangan Allah itu, Rasulullah mengatakan fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ini kalau saya baca di dalam syarahnya seperti Imam Nawawi mengatakan begini, orang mukmin yang berada di rumahnya, sehat badannya, tidak sedang dalam bepergian jauh, dia mendengar dengan jelas suara azan yang dikumandangkan dari masjid, tetapi ia tidak mendatanginya, dia tetap sholat di rumahnya, maka sholatnya sah dan gugurlah kewajibannya. Tetapi dia tetap punya catatan berdosa karena dia mendengar undangan Allah, dia bisa mendatanginya, tapi dia tidak mau untuk menghadirinya. Karena azan itu adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di surat apa tadi awal ya, surat Al-Anfal ayat 24 Allah mengatakan istajibu lillahi wa lirrasuli, penuhilah undangan Allah ketika Allah dan Rasulnya mengundang kalian. Ini undangan yang kedua. Terakhir buat mingkri kalian ya. Yang ketiga terakhir undangan yang berbeda dengan dua undangan di atas. Undangan yang pertama undangan haji. Seseorang bisa berangkat lalu dia pulang dan bisa bercerita panjang lebar. Biasanya lihat kundur haji di pulang ceritane dulu niku. Sing tilik ajeng kundur niku kisah rikuh sebab sing dideleki tasih cerita itu. Kalau orang mendatangi panggilan azan, dia juga bisa cerita. Tadi saya ke masjid, imam itu lari, lekocok ini dan begini, dia bisa bercerita. Undangan yang ketiga ini, siapa yang diundang, dia mau atau tidak mau harus berangkat. Dan kalau dia sudah berangkat, dia tidak bisa bercerita kepada tetangganya karena dia tidak bisa pulang. Undangan apa itu? Kira-kira itu. Yang ketiga, undangan kematian. Itu undangan juga. Kulo undangan, duwe undangan itu. Ning kapan undangane? Wallahu a'lam. Kulo undangan bener. Siapa kurir undangan itu? Kurir undangannya adalah kenal kurir undangannya adalah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Bagaimana bunyi undangannya? Boten berpilih-pilih, boten kepada YTH, maka di bagian bawah ada tulisan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pencantuman gelar. Ini undangan yang terakhir ini kurirnya
disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 4 ayat yang terakhir. Ya, berikut Al-Fajr 4 ayat yang terakhir. Mesti lepas sekolah nih. Jujur berapa? 4 ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu Allah memberikan kalimat yang halus kepada orang mukmin yang sedang diundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, dapat tahu saya? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalian pulanglah ke Tuhanmu, menghadap Tuhanmu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nek mau tekan beriku rampung dan selesai. Tidak bisa bercerita-cerita lagi. Cerita untuk mendatangi panggilan Allah, tidak ada cerita-ceritanya. Panggilan yang pertama bisa bersiap-siap karena waktunya jelas. Undangan yang kedua juga bisa tono karena waktunya juga ceplos. Undangan yang ketiga misteri, kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pasti. Maka undangan yang ketiga ini karena kita tidak tahu waktunya, maka kita harus punya persiapan bekal yang cukup. Wasiat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, Allah Ta'ala mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu, hendaklah kalian memperbanyak bekal. Kalimat perintahnya berbekalah, perbanyak bekal oleh kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wujud konkret ketakwaan itu, kalau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim karyanya yang panjang itu mengatakan bahwa wujud dari ketakwaan itu ada 4. Pertama, akidahnya lurus. Itu bentuk ketakwaan. Akidahnya lurus. Yang kedua, ibadahnya pun leres. Akidahnya lurus, ibadahnya pun leres. Yang ketiga, akhlaknya baik. Baik berakhlak kepada manusia, kepada Allah, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kepada tetangganya, dan seterusnya. Akhlaknya karimah, akhlaknya baik. Yang keempat, yang terakhir, muamalahnya, hubungan interaksi antar manusia dengan manusia yang lain, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Muamalahnya tidak menyelisihi syariat. Itu wujud ketakwaan kepada Allah. Apa mau? Akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, muamalahnya tidak menyelisihi syariat. Karena pentingnya 4 perkara inilah, kulullah madalena selalu butuh untuk bertolakul ilmi seperti pagi hari ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencari bekal ketakwaan kepada Allah dengan bentuk tadi, memiliki akidah yang lurus, ibadahnya benar, akhlaknya karimah, dan muamalahnya
tidak menyelisihi syariat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pengajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pamantun untuk pertanyaan, kalau ada kami persilakan. Arum ayat surat An-Nur ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi, sampai akhir ayat. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan akibat dari tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari apa yang mereka perbuat. Ibu bapak, ayat mereka ayat yang cakupannya sangat luas, bahwa Allah menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di daratan dan di lautan ini sebagian besarnya adalah disebabkan karena ulah tangan manusia. Kerusakan di daratan dan di lautan itu sebagian besarnya adalah karena ulah perbuatan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka dampak dari kerusakan yang mereka timbulkan, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kerusakan yang ada di daratan dan di lautan ini sebagian besarnya adalah karena ulah tangan manusia. Yang kedua, kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu menjadi penderitaan dan kesengsaraan bagi para manusia itu sendiri. Setelah alam itu rusak, maka yang akan merasakan dampak kerusakan itu adalah manusia itu sendiri. Maka ayat ini kemudian Allah Ta'ala memberikan warning, memberikan peringatan supaya apa? Kita tidak mudah untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan secara fisik maupun kerusakan non fisik, kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan akidah dan lain sebagainya. Karena ketika kerusakan itu sudah nampak, maka nanti yang merasakan itu adalah manusia itu sendiri. Maka sifat mukmin yang baik, dia akan peduli untuk tidak melakukan kerusakan dalam bentuk apapun, meskipun hanya meletakkan sampah di sembarang tempat. Kadang kita heran, ada mobil bagus, dua jenengan naik kendaraan diselip, lalu mobil yang bagus itu jendelanya terbuka, kemudian dari dalam apa? Pure, ada tisu, ada apa itu? Plastik, terus kulit kacang biasanya dan sebagainya. Mukmin yang baik tidak akan pernah melakukan seperti itu.
Karena sekecil apapun kerusakan yang dilakukan seseorang pasti akan mendatangkan mandorot bagi orang lain cepat atau lambat. Maka ayat itu Allah memberikan warning supaya supaya kita tidak mudah berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena ketika kerusakan itu sudah muncul, nanti yang merasakan dampaknya adalah manusia itu sendiri. Allah akan bisa. Sekarang yang belum Anda setelah nanti Bapak sudah tadi. Saya dari rumah jarang sekali jalan kaki. Ke masjid saya ke Pak Udata, lek itu piye? Lek itu langkah dengan piye? Saya tadi kasih sholat subuh di bulan. Saya bacakan salah satu hadis di antara hadis tadi. Ada tambahan, a'dhamuhum ajran ab'aduhum mamsyan. Yang paling banyak pahalanya siapa di antara mereka yang paling jauh jarak rumahnya dan masjid. Tadi tinggolan saya sampaikan, injan niki sing ganjarane paling kata kula. Nek kula yakin mesti dombatin bagus numpak motor. Pahala bagaimana? Pahala wallahu a'lam. Hanya ketika seseorang melakukan suatu ibadah dengan jerih payah apapun yang dilakukan, maka pahala itu setimpal dengan jerih payah yang dilakukan. Al-ajru bi hasbi ta'bid, pahala yang didapat seimbang dengan jerih payah yang dilakukan. Meskipun jalan pakai sepeda motor, tapi melegak delegasi, melegak kelek, adab dan sebagainya, itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yasin, ayat yang sangat familiar itu, ayat yang keberapa? Ya, kami catat bekas-bekas langkah kaki mereka. Kalau toh kemudian makna itu dimaknai secara tekstual, yang dicatat langkah kaki, ya wes, sekalipun sepeda motor ya tetap ono tilase kan begitu. Artinya ini menunjukkan kepada kita apa? Kesiapan kita untuk mendatangi panggilan Allah betul-betul akan dicatat. Tidak persiapan, tidak kesungguhan, tentunya akan mengakibatkan pahala yang berbeda. Sing tindak pun necis, kalian mangkat di masjid sarungi sampirke karo parpor, dengan masjid kayak dulu tambah keri barang, tentunya berbeda persiapannya. Maka Imam Al-Bukhari tadi mengatakan mukmin yang baik itu ketika mereka mendapat undangan dari Allah Ta'ala, mereka akan mempersiapkan diri dan akan mendatangi undangan itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Insya Allah nanti bukan berarti sepeda sing masuk surga sing undang orang enggak. Jadi itu menunjukkan keseriusan orang yang mendatangi panggilan tersebut. Allah alam bismillah. Dengan pertanyaan TikTok, Bapak Haji Suradi, moga pertanyaan itu. Pertanyaan terakhir, nopo enten syarat hukum menjadi imam ada? Bagaimana syarat menjadi imam supaya sholat jamaahnya sah?
Kalimat simpelnya adalah ketika imam itu telah memenuhi sholat syarat maupun rukunnya, maka keimamannya sudah sah dan jamaah yang ada di belakangnya itu juga sah. Ketika syarat rukun sholatnya terpenuhi. Kalau kita syarat rukun salat semuanya paham. Rukun salat seperti itu, ada takbiratul ihram, ada Fatihahnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada atahiyatnya, itu rukunnya. Adapun doa di dalamnya itu bukan rukun tetapi kesunahan. Artinya apa? Dalam kondisi seseorang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali itu toh, maka sudah sah. Semakin bagus doanya, semakin menambah kesempurnaannya. Jadi ketika syarat rukun salat itu sudah terpenuhi, berarti keimamannya juga sudah sah. Semakin baik imam itu dalam mengimami, maka kesempurnaan salat itu juga akan tercapai. Kesalahan yang dilakukan oleh imam sepanjang tidak mengurangi syarat dan rukunnya, maka keimamannya tetap sah. Kesalahan itu menjadi tanggungan imam dan tidak berakibat pada makmum. Kalau salah itu dilakukan oleh imam, kesalahan yang tidak mengurangi syarat dan rukunnya, yang menjadikan sholat itu tetap sah, hanya dia melakukan kesalahan itu hanya ditanggung oleh imam dan tidak ditanggung oleh makmum. Ketika imamnya sempurna, maka kesempurnaannya juga dinikmati oleh makmumnya. Paling enak itu ya makmum. Imamnya sempurna oleh kul, begitu. Imamnya salah, ramelu-melu. Kalau tadi imam nopo makmum. Nah, makanya kan begini, Nabi doanya Allahumma arsyidil a'immah, itu doa Nabi. Ya Nabi, berilah petunjuk kepada para imam, karena imam itu domen penanggung jawab. Karena penanggung jawab itu doa Nabi supaya mereka diberi hidayah, salatnya benar, salatnya baik. Karena sempurnanya imam, makmum mendapatkan kesempurnaan. Imamnya salah, asal tidak mengurangi syarat ataupun rukunnya, salatnya tetap sah. Kesalahannya hanya ditanggung oleh imam, makmum ora melu-melu. Maka kalau sesama orang yang paham, maka mereka akan rebutan untuk menjadi makmum. Sesama orang yang paham, podro-podro wong sing ora paham biasanya rebutan jadi napa? Nek sing podro-podro paham niku rebutan jadi makmum. Nek podro-podro ora paham rebutan jadi jenengan sing ngendika. Karena begitu boten nek rapat ya dokter rebutan jadi imamnya tidak paham kalau imam itu domin penanggung jawab. Maka doa Nabi tadi, ya Allah, Allahumma arsyidil a'immah wa ghfir lil mu'adzin. Ya Allah, berilah hidayah kepada para imam dan berilah ampunan bagi para mu'adzin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya cukupkan dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi